Siapa sangka seorang gadis desa dari Jawa Tengah yang dulunya hanya lulusan SMP dan dianggap sebelah mata, kini mampu membuat seorang majikan kaya raya di Arab Saudi menangis tersungkur sambil menyerahkan uang 100 juta rupiah. Hanya karena satu kalimat, "Saya tidak akan diam lagi." Desa Pagasari, lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Laras Ayuning Tias, gadis 24 tahun, anak sulung dari keluarga petani miskin. Laras tumbuh dengan kehidupan yang sederhana. Ibunya menderita sakit kronis dan adiknya masih sekolah. Setelah lulus SMP, Laras berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga. Ketika suasana pagi, agen TKI datang ke desanya menawarkan pekerjaan ke Arab Saudi. Agen TKI itu melakukan sosialisasi dan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan di Arab Saudi. Laras melihat secercah harapan. Ia ingin menjadi tulang punggung, menggantikan ayahnya yang sudah tiada. "Aku tidak ingin hidupku hanya di sawah. Kalau harus ke negeri orang, demi ibu sembuh, aku akan lakukan," ungkap Laras kepada ibunya. Singkat cerita, Laras pergi ke Arab Saudi dengan harapan ia akan sukses di sana. Sesampainya di kota Riyadh, Arab Saudi, Laras disambut dengan wajah dingin oleh majikannya, Naura Al-Fahad, seorang pengusaha kaya raya di negara Arab Saudi. Awalnya hanya diminta mengurus rumah tangga. Lama-lama, beban pekerjaannya bertambah: memasak, mencuci, menjaga anak, bahkan disuruh membersihkan kamar mandi 4 kali sehari. Harapan tinggal kenangan. Gajinya tidak dibayar tepat waktu. Ia sering dimarahi, bahkan dicaci dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti. Namun tubuhnya merasakan ia sedang dilecehkan. Ucapan kasar, sentuhan tidak pantas oleh suami majikan saat rumah sedang sepi. "Aku cuma pembantu. Kalau aku bicara, siapa yang percaya?" bisiknya dalam isak di kamar kecil yang sempit. 3 tahun berlalu. Laras sudah tidak tahan lagi. Ia mencoba melapor ke sesama TKI, tapi mereka menyuruhnya diam, takut kontrak dibatalkan. Ia juga takut dipulangkan tanpa uang. Tapi malam itu, saat suami majikan masuk ke kamar dengan mata mabuk dan berkata, "Kamu gak bisa kemana-mana. Kamu milik saya." Nalurinya meledak. Laras merekam semuanya secara diam-diam dengan HP kecil bekas yang dulu ia beli di pasar loak Riyadh. Ia mencatat tanggal, menyimpan foto bukti luka, bahkan merekam suara tangisnya. "Aku bukan budak, aku manusia. Aku punya harga diri." Suatu pagi, saat majikan hendak menyuruhnya buang sampah di luar, Laras kabur secara diam-diam ke kedutaan besar Indonesia di Arab Saudi. Dengan air mata dan semua bukti,
Ia melaporkan semua perlakuan tidak manusiawi itu. Pihak KBRI terkejut melihat dokumentasi lengkap Laras. Akhirnya kasus ini viral. Media Arab mulai memberitakan. Lembaga HAM turun tangan. Naura Al-Fahad dan suaminya dipanggil ke pengadilan. Di ruang sidang, mereka berdua menunduk. Laras berdiri dengan kepala tegak ditemani penerjemah dan staf KBRI. Saya hanya ingin keadilan dan gaji saya selama 3 tahun. Semua hak saya plus penggantian atas semua yang mereka rampas dari saya. Martabat, waktu, dan rasa aman saya. Akhirnya pengadilan memutuskan pihak majikan wajib membayar gaji selama 3 tahun ditambah kompensasi pelecehan sebesar 100 juta rupiah. Naura Al-Fahad menangis. Sang suami dipenjara 1 tahun. Laras dipulangkan ke Indonesia dengan perlindungan penuh. Ketika ia sampai di Bandara Soekarno-Hatta, wartawan sudah ada yang menunggu. Tapi ia hanya berkata pelan, "Saya bukan pahlawan, saya cuma perempuan desa yang tidak mau diinjak lagi." Di kampung halamannya, Laras membuka koperasi perempuan desa menggunakan sisa uang pemberian dana kompensasi. Ia membantu para janda dan ibu rumah tangga agar bisa mandiri tanpa harus menjadi korban sistem yang tidak adil. Jangan pernah diam ketika harga diri kita diinjak. Suara yang kecil bisa menjadi gemuruh. Perubahan saat disuarakan dengan bukti dan keberanian. Laras bukan hanya pulang dengan uang, tapi dengan martabat yang tak ternilai.